Assalamualaikum, halo Sobat Pelajar Penggerak Merah Putih. Perkenalkan, saya Afika Naila Sakina. Saya sekolah di SMP 3 Sidomulyo. Saya di sini dengan guru BK saya, Ibu Nur Pratiwi. Halo. Terima kasih untuk Ibu sudah bisa memakan waktu untuk diwawancari dengan saya. Iya, sama-sama. Jadi begini Bu, saya ingin mewawancarai Ibu. Apa yang sudah dilakukan oleh sekolah dalam penguatan karakter peserta didik di SMP Negeri 3 Sidomulyo ini? Oke, untuk penguatan karakter di SMP Negeri 3 Sidomulyo ini banyak banget kegiatannya. Sebenarnya kalau untuk penguatan karakter ini bisa dimulai dari pertama upacara. Upacara bendera itu menjadi salah satu penguatan karakter peserta didik. Kemudian kegiatan rohis, kemudian kegiatan gotong royong, kemudian ditambah dengan kegiatan ekstrakurikuler yang mengandung nilai-nilai, kemudian serta gotong royong seperti contohnya itu bisa termasuk dalam suatu program untuk penguatan karakter peserta didik. Apa yang akan dilakukan oleh sekolah dalam program penguatan karakter peserta didik di SMP 3 Sidomulyo ini? Yang dilakukan oleh sekolah. Berarti kita harus melaksanakan program-program yang sudah ada, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan ya, seperti upacara bendera, apapun upacara-upacara yang bisa dilaksanakan di SMP 3. Contohnya seperti peringatan hari besar seperti HUT RI, kemudian nanti ada upacara Hari Sumpah Pemuda, kemudian Hari Guru, upacara setiap hari Senin, kemudian kegiatan rohis. Kalau kegiatan rohis di SMP 3 itu ya biasanya kita mengadakan sholat duha berjamaah di lapangan. Nah, kemudian kegiatan gotong royong yang biasanya dilaksanakan setiap hari Jumat seperti itu. Kemudian ada juga kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR. Sebenarnya banyak ekstrakurikuler yang ada di SMP 3. Namun kalau dalam penguatan karakter itu lebih dicondongkan ke dalam pramukaan. Nah, pramukaan ini dilaksanakan 1 bulan selama kurang lebih sebanyak 2 kali, yaitu di hari Sabtu begitu. Kemudian sebenarnya semua ekstrakurikuler bisa mengembangkan karakter. Siswa dilarang keluar kelas tanpa seizin petugas piket OSIS. Terima kasih. Saya ulanginya Bu ya. Apakah program tersebut bisa diikuti oleh semua peserta didik? Kalau program penguatan karakter itu semua peserta didik bisa mengikuti. Semuanya bisa mengikuti, mau laki-laki mau perempuan, bapak ibu guru juga semua bisa mengikuti. Jadi nggak hanya pilih-pilih saja, bukan hanya harus peserta didik A, B, enggak, tapi semuanya bisa mengikuti. Akhir-akhir ini kan banyak pemberitaan kekerasan di sekolah seperti pembulian, ejek-ejekan, dan juga perkelahian pelajar. Kira-kira bagaimana sekolah melakukan pencegahannya? Oke, sebelumnya di sekolah SMP 3 ini sudah ada sosialisasi mengenai bullying. Itu sudah ada sosialisasinya dari Ibu Pelindungan Anak. Waktu itu kami Bapak Ibu guru dari pihak sekolah sudah mendatangkan narasumber, kemudian seluruh warga siswa, baik itu Bapak Ibu guru, pengawas, kemudian siswa, orang tua, itu sudah ada tanda tangan stop bullying. Nah, itu pertama pencegahan dari bullying. Kemudian pencegahan yang lainnya. Kalau masalah kekerasan ini kan bukan hanya secara fisik ya. Kekerasan itu bisa secara fisik,
psikologis itu bisa. Kalau psikologis itu seperti tadi, ejek-ejekan, kemudian bully, itu bully bisa termasuk dalam psikologi anak. Kemudian kalau fisik seperti tawuran, kemudian berantem, ada lagi apa lagi kira-kira? Banyak ya, yang jelas mengenai fisik, atau itu nanti pukul-pukulan, atau bahkan lempar-lemparan, itu bisa jadi. Nah, kalau dalam penanganannya, kita tinggal melihat kekerasan seperti apakah yang dilakukan oleh dia. Kalau memang kekerasannya itu masih ringan, kita tangani secara bersama-sama, baik Bapak Ibu guru, kemudian peserta didik. Tetapi kalau sudah lewat atau melampaui batas, seperti tawuran, kekerasan, itu kita panggil orang tuanya. Kemudian kita selesaikan secara dengan aturan sekolah. Baik nanti kita berikan sanksi maupun ada surat perdata mengenai perjanjian dari peserta didik tersebut. Jadi kalau masalah kekerasan ini kita tinggal melihat dulu kekerasan apakah yang dilakukan oleh peserta didik. Begitu. Kalau mengenai bully itu tergantung ya. Bully itu ada bully secara fisik dan juga secara lisan. Kalau lisan mungkin hanya ejek-ejekan. Biasanya di sini banyak sekali mengenai ejek-ejekan sama orang tua. Nah, kalau masalah orang tua itu sekalipun hanya ejek-ejekan sama orang tua, itu tetap kami sebut adalah dengan bully, ya. Nah, cara penanganannya kita panggil anaknya, kita mediasi, kemudian kita beri pendekatan, kira-kira kenapa, ada apa, kemudian kita berikan solusinya. Tapi kalau memang sudah main fisik, itu tidak bisa. Kita harus panggil orang tuanya. Kemudian kalau memang ini masih bisa kami tangani, kalau tidak kita ajukan ke sekolah. Dan jika terjadi kekerasan, bagaimana sekolah menanganinya? Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, ya. Jadi dalam kekerasan ini kita tinggal melihat kekerasan apa yang dialami oleh peserta didik atau yang dilakukan oleh peserta didik. Kalau kekerasannya ini sudah melebihi batas, ya, kita langsung menanganinya secara ekstra. Contohnya, kalau memang anak itu tawuran, kita lihat dulu tawurannya bagaimana, ataukah di luar sekolah atau di dalam sekolah. Kalau dalam sekolah dalam menggunakan seragam, kita panggil dua belah pihak sekolah. Tapi kalau di luar itu berarti sudah sambutan oleh yang berwajib. Kemudian kalau kekerasannya seperti berantem, kita panggil kedua belah pihak anak. Kemudian setelah itu kita panggil orang tuanya, karena berantem ini adalah salah satu pelanggaran atau peraturan yang sangat berat, ya. Kemudian kalau memang kekerasannya hanya secara lisan, kemudian tidak melibatkan luka, kita tangani hanya biasanya guru BK, wakil kesiswaan, kemudian siswa tersebut. Begitu. Kemudian kita berikan surat teguran kepada siswa tersebut. Begitu. Kalau bully sama juga, sama. Kita lihat bullynya dia seperti apa, keraskah atau ringan. Tetapi semua itu mempunyai porsinya masing-masing. Gitu. Terima kasih Ibu sudah bisa menjawab pertanyaan dari saya, dan juga terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.